Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat semuanya. Salam kurma Indonesia buat teman-teman semuanya. Selamat tahun baru 1444 Hijriah. Semoga tahun yang baru ini membuat kita, khususnya penggiat kurma Kediri, Indonesia, tambah maju, tambah sukses. Semangat, Amin. gaspol, kurmakan buminya Allah SWT. Amin. Alhamdulillah, kami tim kurma Kediri sekarang berada di salah satu kebun demlot mini. Nah, ini teman-teman di desa, di kawasan Kota Blitar, di Kabupaten Blitar. Tepatnya di desa mana nih Pak Ji? Sanandayu, Sanandayu. Nah, teman-teman Kecamatan Legok. Kecamatan Nglegok, daerah Nglegok yang paham bisa bermain terus silaturahmi jalan-jalan ke tempat ini. Kita ditemani yang punya ownernya langsung. Beliau adalah Pak Yai Masroni. Gimana Pak Yai kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini salah satu awalun penggiat kurma yang tergabung dengan komunitas kurma Kediri. Orang pertama, beliau bersama dengan istri tercinta Bunda Pipin. Nah, dia merawat, mulai belajar dengan kami dari awal sampai perjalanan ini. Alhamdulillah sudah tertanam pohon-pohon kurma di sini banyak. Nah, kita doakan mudah-mudahan ke depannya segera berbuah. Amin amin. Nah, kita akan korek dikit-dikit tentang cerita beliau kenapa bisa berkurma dan bla 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 lah, nanti sampai akhir simak videonya, jangan sampai ketinggalan. Nanti nggih? Siap. Gimana Pak Haji? Pak Yai niki jenengan mulai kenal kurma niku tahun kapan? Tahun pinten? Tahun berapa kok akhirnya kok niki di masa-masa niki kok sudah kayak kok seneng napa? Seneng dengan kurma. Mulai kapan ceritanya pripun niku? Bisa diceritakan niku. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kami pada waktu itu cuma mengantar istri saya. Oh, ngeterni lho. Cuma ngantar sekali, dua kali. Akhirnya dengan adanya tim-tim kurma dari Kediri, sehingga kami ada niatan, akhirnya tertarik, senang, akhirnya kami bersedia sebagai petani kurma, khususnya yang ada di Kota Blitar. Satu. Terus yang kedua, ini yang unik lagi, saya mempunyai 16 pohon kurma, tapi saya belum punya lahan. Lah, ini catat. Belum punya lahan sama sekali. Apa? Saya setiap menjelang maghrib, saya dekati pohon korma. Hai pohon korma, Masya Allah. saumpama engkau ngenger kepadaku, tolong, saya tidak akan mencarikan tempat. Tolong cari tempat sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asli nih, asli loh ini. Dan ini alhamdulillah, jelang waktu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, hampir 3 bulan. Alhamdulillah Allah memberikan lahan sekitar 132 ru. 132 ru dalam masa 3 bulan, 4 bulan. Ya. 3 bulan, Masya Allah, buminya Allah. Kita ini hambanya Allah, mintanya hanya kepada Allah Pak ya. Iya, kembalinya hanya kepada Allah. Dan alhamdulillah kami saat ini bisa menanam pohon korma kurang lebih 70 pohon korma. Alhamdulillah, 70 korma, mudah-mudahan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Separuh betina tuh ya wis lumayan ya, nenek kabeh ya alhamdulillah. Dengan harapan kami menanam korma, dengan harapan supaya kami mengharap ridha Allah, korma ini cepat berbuah dan akan membawa berkah. Khususnya keluarga kami umumnya di Kota Blitar, bahkan lebih khusus malih wonten ing Kota Kediri, bahkan Jawa Timur. Amin amin lah. Itu tadi teman-teman cerita awal beliau kenal kurma, perlu dicatat. Jadi mengantarkan istri beliau. Jadi yang berkurma itu bukan bapaknya, ibunya. Hati-hati kalau ibu-ibu itu ya, kalau udah kenal kurma bahaya, bapaknya bisa katut. Nah, akhirnya ini dan banyak, bukan satu loh, di Kediri ini ada ratusan mak-mak yang berkurma, akhirnya bapaknya katut juga. Ini bahaya kalau kurma ini kena mak-mak ini. Hati-hati mak-maknya. Lah, itu tadi cerita singkat awal. Terus trik beliau untuk mendapatkan lahan, salah satunya bagaimana senantiasa kita ini mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lanjutnya gimana Pak ya, ini target ke depan untuk panjenengan kebun ini bagaimana niki mau ditanam? Kok saya lihat tanamannya campur-campur, ada
rata-rata kelapa sini Pak Yai. Ya, Niki memang kemarin sebelum tanah ini saya beli, nggih, di tengah-tengah ini ada pohon kelapa kurang lebih ada 5. nggih. Karena dari senior kami terutama Ustadz Sabiki, dia memberikan saran dan Nggih. himbauan supaya kurmanya ini nanti pertumbuhannya lebih bagus dan lebih baik. Tolong kelapa ini yang tengah-tengah ini tolong dihilangkan. Oh, Dengan nggih. rela, dengan ikhlas, akibatnya apa? Kurma saya dengan baik Nggih, nggih, tumbuh dengan subur. Ini berkat saran mungkin nggih, yang nggih. diberikan dari Ustadz Sabiki kepada kami. Nggih. Dan alhamdulillah ini kami tanamannya macam-macam. Ini juga saya mengambil dari pengalamannya beliau, Nggih. terutama dari Ustadz Sabiki. Kami menanam yaitu kacang Amazon, Oh, juga sebagai tumpang sari, karena dia berpendapat bahwa di samping kita menunggu hasil dari kurma, nggih. dalam waktu singkat, waktu dekat kita bisa mengambil hasil dari bumi. Amin amin Allah amin amin ini. ya, alhamdulillah nggih nggih nggih. Jadi ini luar biasa pengalaman dari beliau awal kenal kurma, dan harapan beliau ini nanti bisa menjadi investasi masa depan buat anak cucu beliau. Begitu kawan-kawan. Nah, ini kita juga banyak nanti kunjungan dengan teman-teman yang lain lagi di Kediri. Mungkin Pak Agus, Pak Andan ada yang mau diambil hikmah pelajaran dari ceritone Pak Arifin? Masya Allah. Niki varietasnya apa saja Pak Yai? Varietas yang jenengan tanam di sini ada berapa varietas niki? Napa mawon? Di antaranya itu buah durian. Yang kurmanya napa? Kurmone. Jenisnya Ya, napa niki? jenis kurma KL1 sama Azwa. Ajwa. Iya, bahkan sama Ajwa. apa itu? Pasuruan. Bukan yang Betul. Mijel. F1 dan F2 itu loh, Pak. Oh. H1. 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 Nggih. Itu. Dan cepat berbuah. Nah, dan itu tadi disampaikan oleh Ustadz Mula bahwa kalau istrinya yang kenal pohon korma, jangan coba-coba dekat istri, nantinya bisa katut ke korma. Namun memang betul juga, kami sebagai pelaksana saja, karena yang memberikan motivasi ini adalah istri saya. Dengan hasilnya apa itu teman-teman sharing dari teman-teman, akhirnya istri saya memberikan motivasi pada kami. Akhirnya kami dengan rela dan ikhlas untuk menjadi petani kurma. Saya kira itu. Ngeri teman-teman. Jadi begini, jadi yang awal beliau kenal itu adalah istri beliau. Sering hari-hari sering kopdar sama kita, sering ikuti arahan kita, tur ke Pasuruan selalu berkali-kali selalu ikut. Betul. Akhirnya beliau tertarik. Jadi diibaratkan sama ketua kita ini. Jadi kalau pengen burung itu bisa terbang, itu sayapnya harus 2. Tapi kalau sayapnya 1 nggak bisa terbang, dia sengkleh. Makanya yang kanan ini suami, yang kiri istri terbang bareng-bareng. Insya Allah kurma ini cepat jalan begitu. Jadi amin. sebaiknya Ya yang Rabbal kalau alamin. kita berbudidaya kurma jangan sendiri, jangan diam-diam, ajak keluarganya, anak istrinya seperti beliau ini. Insya Allah. Pak Haji, Pak Yai, harapan buat teman-teman penggiat kurma Indonesia. Ini kan sudah terbukti di Blitar bisa tumbuh, dan di Blitar yang lain insya Allah alhamdulillah ada laporan-laporan sudah bisa hidup bagus juga dan bisa berbuah. Harapan untuk teman-teman nasional untuk bagaimana semangat berkurma biar nggak ragu-ragu bisa disampaikan Pak Yai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dengan tulus ikhlas menyampaikan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sangat mendukung kepada semua tim penggerak kurma, khususnya yang ada di Kediri yang diprakarsai oleh beliaunya Bapak Ustadz Sabiki, Bapak Ustadz Mula, bahkan Bapak Ustadz Yakin. Ini kami sangat mengharapkan supaya khususnya ada di Kota Blitar, Kabupaten Blitar ini bisa berkembang untuk istilahnya rame-rame menanam pohon kurma. Bahkan kedepannya kurma ini sangat menjanjikan pada kita, baik untuk ekonomi ke depan, baik untuk kehidupan bangsa dan negara kita. Amin. Dan bahkan kami mengharapkan kepada semua warga masyarakat, khususnya
yang mempunyai lahan yang kosong-kosong segera merapat pada kami, pada kita untuk mengadakan suatu kegiatan tanam kurmanisasi Kabupaten Kota Blitar. Nah, Kabupaten Blitar atau Kota Blitar. Mudah-mudahan bumi Allah ini akan bermanfaat bagi kita semua. Dunyan wa ukhron. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yai nasihat himbauannya kepada kita. Jadi teman-teman semuanya, mari kita sama-sama hijaukan buminya Allah dengan tanaman sunnah. Salah satu tanaman yang pahalanya mengalir, walaupun kita ini sudah meninggal, kita nggak lama di dunia ini, dunia sementara, akhirat selama-lamanya, pahala yang kita bawa sampai alam kubur sampai akhirat, salah satunya hanya dengan menanam kurma. Kalau nggak dapat berkahnya di dunia, anak cucu kita di akhirat insya Allah akan menikmatinya setelah kita nggak ada. Jadi teman-teman, mari kita semangat hijaukan buminya Allah dengan tanaman kurma bersama tim Kurma Kediri berjamaah menjemput berkah. Demikian Amin, laporan kami dari Blitar, langsung dari kebun Demplot Bapak Yai Mas Sahroni. Semoga manfaat dan berkah. Amin. Ada kekurangan, kesalahpahaman, bicaraan dari kita semuanya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Tetap berkarya untuk kebaikan Indonesia. Mudah-mudahan sehat selalu, sejahtera, berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.